Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa, saya ingin mengulangi gambar diagram Venn pelajaran yang lalu, yaitu seperti ini. Ini ada dua himpunan A dan B dalam kotak persegi panjang. Ini himpunan semesta yang persegi panjang ini, hurufnya S. Semua anggota ada dalam kotak. Nah, himpunan A dalam lingkaran A ini dia hanya beranggota 4 angka saja, yaitu berapa? 1, 2, 4, 8. Himpunan B beranggota kebetulan sama 4 angka juga, yaitu 1, 2, 3, 6. Nah, yang lainnya itu di luar A, di luar B, yaitu angka sisanya 5, 7, 9, begitu ya. Jadi sekali lagi, himpunan semestanya ialah seluruhnya. 1, 2, 3, 4, semua yang ada di persegi panjang. Kalau himpunan A, anggotanya hanya angka 1, 2, 4, 8. Kalau himpunan B, anggotanya hanya 1, 2, 3, 6. Nah, gambarnya berpotongan seperti ini anak-anak. Ya, berpotongan ini berarti ada anggota A dan anggota B yang sama, yang bersekutu. Yaitu apa? Min 1 dan min 2. Karena ini ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Gitu ya. Nah, maka kalau ditanya apa A gabung B? A gabung B itu ya digabung semua. Jadi A digabung 1, 2, 4, 8 ini digabung dengan 1, 2, 3, 6. Tapi angka yang sama, anggota yang sama 1 dan 2 nggak usah ditulis lagi 2 kali, cukup 1 kali aja. Ini A gabung B. 1, 2, 4, 8, 3, 6. Nah, yang di tengah ini masih ingat apa di tengah ini? Ialah A irisan B, betul. A irisan B. Begitu ya. Ini yang lalu sudah. Sekarang kita pelajari macam-macam himpunan dengan diagram Venn dari 2 himpunan. Ya. Oke. Yang pertama ini anak-anak. Perhatikan gambar ini. Yaitu himpunan A dan B yang berpotongan seperti tadi. A dan B. Nah, ini 2 himpunan itu saling berpotongan. Artinya ada anggota A yang menjadi anggota B. Ini suatu pernyataan bahwa A dan B itu berpotongan. Misalnya kalau sehari-hari dalam suatu upacara siswa ya, upacara siswa, ada siswa yang memakai topi himpunan A. B, himpunan siswa yang memakai dasi. Nah, yang di tengah ini ialah himpunan siswa yang memakai dua-duanya, dasi dan topi sekaligus. Gitu ya. Nah, gambar gabungannya A gabung B ialah yang diarsir ini, A gabung B. Jadi semua yang ada di A, semua ada di B, semua ikut tulis A gabung B. Tapi kalau irisan A irisan B itu hanya ada yang di tengah ini aja. Jadi apa tadi? Siswa yang memakai topi dan sekaligus dasi. Kalau ini siswa yang memakai topi boleh, memakai dasi boleh, memakai dua-duanya boleh. Oh, itu namanya A gabung B. Ya, kalau A irisan B hanya yang memakai dua-duanya. Biasanya gabung ini menggunakan kata hubung dan. Jadi A dan B atau atau ya, bukan dan ya, maaf atau. A atau B. A gabung B. Tapi kalau ini dan A irisan B atau A dan B ya, dan kayak tadi atau. Baiklah. Kemudian yang kedua anak. Model yang kedua yaitu gambar yang kedua ini. Himpunan A dan B di mana B ada di dalam A. Jadi himpunan B itu di dalam A. Artinya semua anggota B ada di A. Tapi tidak semua anggota A ada di B. Maka dikatakan itu himpunan B adalah merupakan himpunan bagian dari A. Ini suatu pernyataan ya. B adalah himpunan bagian dari A. Dalam gambar B-nya itu ada di dalam A. Artinya semua anggota B ada di A. Nah, apa contoh sehari-hari? Contoh sehari-hari misalnya gini. B itu penduduk kota Mojokerto. B. Kalau A
penduduk Jawa Timur. Nah, apa artinya? Semua penduduk Mojokerto itu pasti ada di dalam penduduk Jawa Timur. Gitu. Tapi penduduk Jawa Timur ada yang tidak dari Mojokerto. Ya, ada yang dari Sidoarjo, dari Surabaya, itu di luar sini. Gitu ya. Ngerti ya ini ya? Jadi setiap penduduk Mojokerto B pasti ada di dalam penduduk Jawa Timur. Tapi kalau penduduk Jawa Timur belum tentu ada di Mojokerto. Oke? Nah, kalau digabung A gabung B semua penduduk berarti penduduk Jawa Timur. A gabung B itu ialah A. Semua diarsir. Itulah arsiran A gabung B sama dengan A. Karena yang besar ini himpunan A, kalau yang kecil B. Sebaliknya, kalau A irisan B ialah yang B saja. Itu dibaca A irisan B. Jadi irisan dari penduduk Mojokerto dan Jawa Timur adalah penduduk Mojokerto B. Gitu ya, jelas ya bedanya ya. Baiklah, yang ketiga. Yang ketiga anak-anak. Ini gambar yang ketiga. Dikatakan himpunan A dan B saling lepas. Saling lepas ya. Misalnya A penduduk Pulau Jawa, B penduduk Sumatera. Nah, nggak ada orang penduduk Pulau Jawa yang jadi penduduk Sumatera, nggak ada, karena terpisah, saling lepas. Maka kalau digabung, ialah penduduk Pulau Jawa sekaligus penduduk Sumatera, semuanya diarsir. Ini A gabung B. Begitu ya? Semua diarsir. Tapi irisannya anak-anak, irisannya A irisan B-nya tidak ada. Jadi tidak ada penduduk Pulau Jawa yang juga penduduk Sumatera. Tidak ada, pasti pilih salah satu. Gitu ya. Maka A irisan B-nya adalah himpunan kosong. Oke, begitu. Nah, sekarang tugas kalian berilah contoh. Berilah contoh dua himpunan masing-masing A dan B. Himpunan A apa, himpunan B apa. Misalnya boleh dengan bilangan atau yang lain. Begitu ya. Oke, silahkan dicoba dulu.